nanah. Oh. Jadi kalau kita sih lebih concern jangan sampai nih kejadian gendang telinganya bolong sudah keluar nanah gitu. Iya. Jadi kalau misalnya batuk pilek ya itu berobat. Iya. Terus kalau ini nih suka bersihin pakai cotton bud terlalu sering tuh katanya berbahaya juga, Dok. Oke, saya mau lurusin nih. Nah, itu gimana? Cotton bud ini tidak diciptakan untuk membersihkan telinga. Oh. Cotton bud ini dia untuk membersihkan hidung bayi ya. Aslinya? Iya. Pendengaran berhubungan dengan apa sih? Berhubungan kalau pada anak-anak gangguan pendengaran, misalnya bayi dengan gangguan pendengaran, kemudian tidak kita apa-apakan, hubungannya kemana? Hubungannya nanti ada dengan terlambat bicara. Nah, jadi dari WHO itu sudah ada namanya Rule of 60, Rule 60. Jadi penggunaan headset itu maksimal hanya 60 menit dalam satu hari. Satu hari? Satu hari. Dengan volume maksimal adalah 60%. Oh, ya, aduh ini buat kita yang buat kerja di broadcast gini memang perlu tahu ya, nih. 60%. Jadi nggak boleh tuh suaranya volumenya lebih dan penggunanya lebih. Kenapa? Jadi suara yang keras itu akan menyebabkan saraf-saraf pendengaran terganggu. Mungkin tidak terasa sekarang. Nanti setelah bertahun-tahun akan ada gangguan pendengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabipun. Pemirsa, kita berjumpa dalam program perdana Rilis IDTV yang bekerja sama dengan IDI atau Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung. Program kita adalah Tanya Dokter. Dan ini adalah tayangan perdana kami. Kami hadir bersama Dr. Bobi Setiawan, SPTHT. Beliau yang prakteknya biasanya di Rumah Sakit Bumi Waras, juga di Rumah Sakit Azhara Lampung Tengah. Apa kabar, Dok? Kabar baik, Mbak. Terima kasih sudah hadir loh. Ya. Acara kita hari ini juga disiarkan langsung di Instagram Rilis Lampung ya, pemirsa. Anda juga bisa menyaksikan di situ, sekaligus juga nanti bisa tanya-tanya. Ya, Dokter. Kalau nggak salah, Dok, tanggal 3 Maret kemarin itu adalah Hari Pendengaran Sedunia. Ya, benar banget, Mbak Novi. Jadi tanggal 3 Maret itu memang Hari Pendengaran Sedunia. Itu udah ditetapkan sama WHO. Oke. Memang acara tahunan dari WHO. Dan kami dari dokter spesialis THT, terutama dari Perkumpulan Dokter Spesialis THT Indonesia, tahun ini memiliki tagline. Tagline-nya adalah Cegah Tuli, Ayo Peduli. Oh, Cegah Tuli, Ayo Peduli. Jadi dia walaupun pendengaran tapi juga masuk ke THT lain. Telinga, hidung, tenggorokan. Tapi kepala pada leher sekarang, THTKL. THTKL. Oh, gitu. Ya, kami termasuk juga telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher. Oh, gitu. Ya, makanya KL itu kan banyak yang nanya ya, iya, apa betul. ya THTKL ya, THTKL itu atau BKL ya sekarang, telinga. Dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala dan leher. Jadi di daerah kepala, leher, ya kecuali mata mata dan otak. Bisa bedah kepala dan leher, serem banget ya dengarnya ya. Oke, Dok, Hari Pendengaran Sedunia itu tanggal 3 Maret kemarin. Yang dilakukan kita apa tuh, Dok? Biasanya kalau yang dari perhimpunan sih kita ada lakukan tindakan bakti sosial, kemudian untuk bersih-bersih telinga, kemudian penyuluhan seperti itu. Kalau dari perhimpunannya, tapi kalau secara umum dari WHO-nya untuk tahun ini dan dari perhimpunan ya, jadi mungkin karena tagline-nya cegah tuli, ayo peduli kan. Nah, karena tingkat kepedulian terhadap gangguan pendengaran ini kita agak kurang ya. Gitu. Beda dengan yang lain-lain. Kalau tuli ini kan biasanya ada gangguan pendengaran sedikit, orang tidak langsung berobat ya. Yang penting masih bisa dengar gitu ya. Masih bisa dengar walaupun turun sedikit tidak berobat. Nah, itu yang dibikin jadi sebuah awareness dari perhimpunan, dari WHO bahwa harus peduli terhadap pendengaran, karena pendengaran itu sekali dia ada masalah terganggu, apalagi dia gangguan pendengaran saraf, maka dia akan bisa jadi permanen gangguan pendengaran. Dan gitu. Penyakitnya memang tidak mematikan seperti penyakit-penyakit lain, tapi akan menurunkan QL, quality of life. Jadi kualitas hidup akan sangat terganggu sekali dengan gangguan pendengaran. Betul. Oke. Berarti kita langsung mulai dari telinga dulu ya, Dok ya? Dari telinga. Yang paling sering terjadi masalah di telinga itu apa, Dok? Yang paling sering terjadi pada masalah pada telinga nih tergantung nih apa nih. Kalau karena kita World Hearing Day ya, jadi gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran itu kalau dari WHO penyebab paling utamanya adalah degeneratif. Usia.
Semakin bertambah usia, memang saraf itu akan dialami semua orang. Akan dialami oleh semua orang. Pasti kemampuan penurunan pendengaran tuh pasti ada. Pasti akan turun kemampuannya. Penyebab paling utama ya. Terus kemudian adalah genetik. Kongenital. Genetik ngaruh juga ya? Bisa. Jadi yang biasanya terjadi pada bayi, anak-anak. Nah, kemudian penyakit yang lainnya ya infeksi. Seperti kalau orang zaman dulu sih ngomongnya ya kayak congean ya. Congean itu kan ada infeksi pada telinga, telinga bagian tengah yang menyebabkan gendang telinganya bolong dan keluar nanah di situ. Dan itu erat kali kaitannya dengan kualitas hidup, gangguan pendengaran dan yang lain-lain. Padahal itu bisa disembuhin ya, Dok? Kita sih sebenarnya lebih banyak concern untuk mencegah. Jadi kalau seperti gangguan pendengaran seperti yang tadi saya bilang, kita menyebutnya sih kalau di bagian THT kita menyebutnya otitis media suppuratif kronis atau OMSK. Di masyarakat awam mungkin taunya sebagai congean ya, gangguan pendengaran, keluar cairan dari telinga, keluar nanah yang berbau seperti itu. Nah, itu kita concernnya sih sebenarnya mencegah, jangan sampai itu terjadi. Biasanya terjadinya di anak-anak. Oh, tanda-tandanya tuh? Tanda-tandanya. Jadi ada saluran yang menghubungkan antara hidung sama telinga. Saluran ini berbeda antara anak-anak dengan orang dewasa. Pada anak-anak, dia lebih pendek dan lebih datar. Sehingga kalau anak-anak mengalami batuk, pilek, itu sangat mudah infeksi bakteri dari hidung pindah sampai ke telinga. Oh, gitu. Ketika dia infeksi di sana, terkumpulan nanah. Dia dalam ruangan ada nanah, terus kemudian gendang telinga itu akan meregang seperti balon. Balon kan kalau diisi air meregang Ketika sudah nggak sanggup lagi, meletus pecah. Bolonglah gendang telinga, keluarlah nanah. Jadi kalau kita sih lebih concern, jangan sampai nih kejadian gendang telinganya bolong, sudah keluar nanah gitu. Jadi kalau misalnya batuk pilek ya itu berobat. Terus kalau ini nih suka bersihin pakai cotton bud terlalu sering tuh katanya berbahaya juga, Dok. Oke, saya mau lurusin nih. Nah, itu gimana? Cotton bud ini tidak diciptakan untuk membersihkan telinga. Cotton bud ini dia untuk membersihkan hidung bayi ya. Aslinya? Iya. Oh gitu. Jadi memang sudah diciptakan sama Tuhan bahwa telinga itu akan mengeluarkan kotoran dengan arah migrasinya dari dalam keluar. Dari dalam keluar nih. Dengan sendirinya? Dengan sendirinya. Pasti arah migrasinya akan seperti itu. Kita iseng nih, korek-korek pakai cotton bud. Karena gatal juga kan, Dok? Yes. Kenapa bisa gatal? Gatal itu kan namanya ya, dia kan kotoran telinga itu terbentuk dari kelenjar minyak atau kulit-kulit yang mati. Ketika dia lepas, pasti akan terasa gatal. Atau ketika terproduksi sebum atau kelenjar minyaknya atau wax-nya, earwax, kita bilangnya kotoran telinga itu earwax, itu akan menyebabkan gatal. Ketika kita korek-korek, yang ada, cotton bud itu kan bentuknya seperti tumpul ya ujungnya. Kita tidak bisa membersihkan bagian tengahnya. Paling yang bisa kita bersihkan hanya pinggirnya aja. Tengahnya akan terdorong ke dalam. Ketika dia terdorong ke dalam dengan sekian waktu, akhirnya menjadi padat dan itu akan mengakibatkan mulai dari gangguan pendengaran, telinga berdenging, atau bisa nyeri. Malah sebenarnya nggak bagus dong, Dok. Iya, yang habis itu ya, panjang liang telinga, ini telinga sampai ke gendang telinga itu hanya 2,5 cm pada orang dewasa. Ketika kita korek-korek, kita nggak tahu sampai sebatas apa kita korek. Kasus gendang telinga bolong, trauma karena cotton bud itu nggak sedikit, banyak. Jadi gendang telinganya bolong, hanya karena korek-korek telinga. Mungkin terlalu nemen kali ya, asik gimana? Ya, memang ketika mengorek itu memberikan sensasi ya, karena di situ ada sarafnya. Ketika saraf itu tereksitasi, jadi akan menurunkan heart rate-nya. Dia ada nervus vagus di situ, cabangnya. Jadi dia akan memberikan sensasi yang enak. Jadi kayak no-fly ya, gitu kayak melayang gitu. Betul. Dia menurunkan heart rate, itu yang mengakibatkan kita pengen mengorek terus, padahal justru akan mengakibatkan bahaya. Jadi kalau dia gatel bagusnya gimana, Dok? Kalau dia gatel, kita harus pastikan dulu, ini gatelnya karena apa nih? Kalau misalnya gatelnya karena infeksi, misalnya yang paling sering, yang paling banyak menyebabkan gatel itu adalah infeksi jamur. Jamur itu terjadi karena masuk air ke telinga, dia kan seperti kayak goa ya, di telinga ini kan kayak goa, di dalamnya ujungnya gendang telinga. Ketika masuk air, dia lembab itu akan tumbuh jamur.
Kalau dia terjadinya gatalnya karena jamur, ya jamurnya harus kita bersihin. Jamurnya harus kita bersihin. Tapi kalau misalnya penyebabnya adalah kotoran telinga aja yang pas lagi memang ada perasaan nggak enak, ya mungkin kita bisa tekan nih sih di daerah sininya. Cukup ditekan saja, nanti dia akan hilang sendiri. Karena kotoran telinga itu dia tidak terbentuk di dalam, dia terbentuknya hanya di bagian luar. Kalau sampai ke dalam, artinya kita yang mengorek sampai masuk ke Kalau sampai kita misalnya mandi masuk tuh air tuh, nah itu antisipasi beda dok? Paling kita keringkan dengan tisu, boleh kita tisu paling di depan saja, tidak boleh sampai ke dalam. Segitu sensitif ya sebetulnya. Kenapa? Kita korek-korek. Ketika kita korek-korek bisa terjadi luka di kulit liang telinga. Ketika dia terjadi luka dan itu terjadi infeksi di situ, jadi liang telinganya jadi sempit, bisa keluar nanah juga, dan itu sakit sekali. Karena sarafnya dia di tulang telinga itu kan terbentuk dari tulang rawan ya, jadi sarafnya sangat dekat dengan kulit. Jadi kalau ada infeksi di situ sakit sekali, bisa nggak tidur. Gitu. Hanya karena korek-korek ya. Ini ilmu baru nih, ternyata kita tidak direkomendasikan ya untuk pakai cotton bud. Tidak direkomendasikan. Sekarang kita pindah ke hidung. Masalah hidung nih, termasuk saya nih ada sinus dok. Sebabnya apa sih sebenarnya dok? Jadi sinus ini kan sebenarnya adalah peradangan ya. Peradangan di dalam hidung itu kan dia mukosa. Dia terjadi peradangan. Kalau kita di bagian THT, dokter spesialis THT menyebutnya rhinosinusitis. Jadi tidak hanya sinus, karena mukosanya sama. Hidung, sinus, mukosa sinus itu semuanya sama. Makanya rhinosinusitis. Tidak mungkin terjadi infeksi mukosa hanya pada hidungnya aja. Pasti pasti ikut juga. Sinusnya pasti kena juga. Nah, penyebab yang paling banyak adalah infeksi. Infeksi paling banyak. Karena apa itu infeksinya, dok? Yang paling banyak kalau misalnya dia satu sisi gigi. Infeksi gigi. Jadi terutama pada daerah sinus ya. Sinus itu ada 4 ya. Jadi ada sinus maksila, sinus etmoid, sinus sphenoid, dan sinus frontal di depan sini, di dahi. Nah, itu kalau yang paling banyak kasusnya pada daerah sinus maksila adalah karena infeksi gigi. Jadi akarnya gigi itu ketemu dengan lantai sinus. Jadi ketika ada infeksi, dia akan naik ke atas. Ketika naik ke atas, sinus ini harusnya kan isinya kosong. Isinya kosong, isinya udara. Ketika dia terisi dengan infeksi, akan ada terisi nanah, terisi cairan. Ketika terisi cairan ya, fungsi sinus itu kan sebagai keseimbangan ya, karena harusnya kan isinya udara. Begitu dia terisi cairan, ya biasanya pasien akan mengeluhkan tuh, orang akan mengeluhkan dengan sinusitis. Berat nih, sakit nih pipinya. Kalau kenanya di etmoid atau sphenoid, biasanya di daerah sekitar mata atau di daerah jidat ya. Di daerah jidat ya, daerah di telinga frontal. Juga dok. Di telinga biasanya keluhan di telinga dengan hidung ini ada sangkutan yang balik lagi yang tadi tuba Eustachius. Ya, jadi ketika ada batuk pilek, bisa aja keluhan ke telinga. Telinganya apa? Rasanya kayak bindeng. Ya. Nah, kita balik ke yang sinus tadi itu. Jadi sinus itu ketika dia tertumpuk, mukosanya gendut-gendut. Jadi sinusnya itu tertutup, jadi nggak bisa keluar nanahnya. Nggak bisa keluar, ya tertumpuk. Dan itu yang mengakibatkan nyeri. Gitu. Biasanya paling banyak gigi. Kemudian atau pada kasus-kasus yang alergi, rinitis alergi, bisa disebabkan tertutupnya saluran itu karena polip. Apa bedanya sih dok? Polip sama sinus ini bedanya apa dok? Jadi polip itu adalah mukosa hidung yang berubah karena paparan alergi yang terus-menerus. Jadi mukosanya polipoid, dia putih. Nah, polip ini banyak ditemukan pada orang-orang dengan rinitis alergi ya. Jadi dia akan penuh nih, bisa penuh ketutup. Nah, ketika tertutup saluran drainasenya sinus itu oleh polip, nah itu yang akan menyebabkan sinusitis, infeksi gigi di situ. Tapi dia kalau katanya kebanyakan masukan debu juga ngaruh ya dok? Kebanyakan masuk debu, dia ada kaitannya ke rinitis alergi. Rinitis alergi. Jadi rinitis alergi itu adalah sensitivitas, hipersensitif. Jadi hidungnya sangat sensitif terhadap debu. Nah, itu yang suka bersin-bersin dulu ya? Ya, bersin-bersin, debu, kemudian udara dingin, kemudian bulu hewan ya, kucing, anjing, hewan peliharaan atau yang lain. Kemudian tungau rumah, biasa hewan-hewan kecil rumah termasuk kecoa di situ. Itu yang secara literatur itu yang paling banyak menyebabkan rinitis alergi. Dan rinitis alergi tidak bisa sembuh ya. Bisa sembuh? Rinitis alergi tidak bisa sembuh.
Rinitis alergi itu kan dia bawaan badan ya, hipersensitivitas. Jadi dia sensitif, tapi bisanya dikontrol. Dikontrol tuh gimana? Yang Caranya tadinya keluhannya misalnya nih, tadinya dia keluhan selama 1 minggu tuh. Kalau keluhan hidung itu kan kalau nggak hidung tersumbat, bersin-bersin, ingus, betul. Atau rasa ingus mengalir ke tenggorok tuh, atau disertai dengan daerah dahi. Nah, gimana sih caranya untuk mencegahnya terkontrol tuh? Tadinya keluhannya 1 minggu dirasakan terus-terusan selama 1 minggu. Nah, ini hanya berkurang, jadi hanya 2 hari dalam 1 minggu, 1 hari dalam 1 minggu, 1 hari dalam 1 bulan. Nah, itu yang namanya terkontrol. Bisa sembuh nggak? Ya nggak. Begitu dia kena paparan lagi, akan muncul lagi keluhannya. Bisa semakin parah nggak? Bisa. Sembuh nggak bisa, malah bisa semakin parah semakin parah. Ketika dia semakin terpapar ya akan semakin banyak keluhannya yang muncul seperti itu. Wah, itu berarti tanda-tanda kalau bersin-bersin dulu kena cuaca dingin tuh, bersin-bersin kan? Cuaca dingin. Debu. Jadi ya biasanya ya debu ya. Jadi sama seperti orang ya. Misalnya nih ada orang alergi, setiap dia makan cumi dia gatal-gatal ya. Setiap makan cumi dia gatal-gatal. Gimana caranya supaya dia nggak gatal-gatal? Jangan makan cumi. Tidak makan cumi, benar. Tidak makan cumi. Bukan dia makan cumi, muncul gatal-gatal, dikasih obat. Jadi jangan diterabas gitu ya? Sama dengan rinitis alergi. Rinitis alergi kan penyebabnya tadi sudah saya sebutkan ya. Ada mulai dari debu, kemudian bulu hewan, tungau rumah, cuaca, udara dingin, dan yang lain-lain. Nah, gimana caranya supaya setiap kena itu kita akan muncul tuh keluhannya ingus meler, terus abis itu bersin-bersin, terus abis itu rasa gatal di hidung sampai kita harus garuk-garuk, kemudian ada ingus bening biasanya kalau untuk rinitis alergi ya. Itu gimana caranya? Ya berarti kita hindari, menjauhi, bukan kita terus terkena paparan, muncul keluhan, terus kita kasih obat. Obat ini hanya untuk meredakan simptom atau relief dari keluhan pasiennya. Bukan untuk menyembuhkan. Bukan untuk menyembuhkan, harus balik lagi ke atas tadi, nggak bisa sembuh gitu. Oke. Ada yang nanya, nanti kita jawab nanti ya. Boleh. Terus dok, kalau hidung ini kan memang menjadi satu, kayak saya nih profesi sebagai presenter sangat ngaruh kan? Sangat ngaruh. Saya harus ngomongnya bindeng, gitu kan sulit jadi. Nah, kalau ini bindeng ini pengaruh dari apa nih? Jadi bindeng itu banyak penyebabnya nih. Jadi suara itu komponennya tidak hanya punya pita suara ya, tenggorok saja ya, termasuk sampai di hidung. Ketika di dalam hidung itu ada namanya kongka. Ketika kongkanya dia besar, atau ketika dia lagi meradang, atau ketika dia lagi alergiknya, hipersensitivitasnya, suara itu, udara itu tidak hanya keluar dari mulut, tapi keluar dari hidung. Itu yang menyebabkan perubahan suara, makanya jadi bindeng. Oke. Apalagi cuaca sangat mengaruh. Ya, apalagi sekarang lagi hujan ya. Musim hujan terus ya. Kita bergeser ke tenggorokan, dok. Nah, tenggorokan jarang sih ya, kalau orang sakit tenggorokan tuh apa? Sering merokok gitu atau gimana? Jadi tenggorok ini, itu yang mungkin tenggorok ya, dok? Tenggorok. Kalau kita ngomong tenggorokan berarti ada telingaan dan hidungan kan? Iya. Salah sebut berarti kita ya selama ini ya. Telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher. Nah, tenggorok ini mungkin yang familiar untuk orang di masyarakat adalah tonsil ya, amandel. Oh, amandel. Amandelnya masuk nih ke tenggorok nih, masuknya ke amandel ya kalau di masyarakat awam ya. Dan ya banyak juga yang menyepelekan ya, padahal efeknya bisa sampai kemana-mana. Sebabnya apa tuh amandel itu? Amandel ini ya banyak penyebabnya, infeksi karena batuk pilek berulang. Jadi amandel itu kan dia sebenarnya adalah kelenjar limfe ya, jadinya dia itu sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh ini kan ketika dia ada infeksi, batuk pilek, dia akan membesar. Kemudian kalau misalnya dia dengan orang alergi, dia akan membesar juga. Nah, kalau dia tidak dijaga, sering banget batuk pilek, sering banget terinfeksi, akhirnya sama kayak orang nge-gym. Orang nge-gym kan angkat barbel, ototnya yang tadinya kecil membesar ya. Membesar. Nah, amandel juga begitu. Ketika dia infeksi, dia akan membesar. Ketika dia tidak infeksi, dia kembali ke ukurannya. Tapi ketika dia terlalu sering, dia akan menjadi hipertrofi kalau kita sebutnya. Hipertrofi itu bertambah secara volumenya, makanya ukurannya akan membesar. Nah, ukurannya normalnya 1. Ukuran amandel itu yang normal 1. Sampai yang paling besar tuh 4. Jadi 4 itu sampai ketemu di tengah-tengah kanan dan kiri. Nah, itu nanti komplikasinya banyak nih kemana-mana. Kenapa? Karena sakit yang pasti kan?
Nelen sakit. Kalau saat meradang mungkin nelen sakit. Tapi kalau saat tidak meradang, yang lebih kita banyak concern ya, terutama amandel ini jatuhnya adalah obstruksi sleep apnea jadinya. Jadi takutnya jadinya ke osa. Osa itu adalah sumbatan jalan nafas akibat banyak sih penyebabnya. Salah satunya bisa amandel ketika dia tidur. Jadi dia tidurnya mendengkur. Ya, gitu karena amandelnya besar. Kenapa? Karena di daerah tenggorok ini ketika dia bangun dia tidak terlalu merasa, tapi ketika dia tidur kan ototnya akan kolaps, akan mengecil. Ditambah ada amandel di situ, ya udah semakin nggak masuklah udara di situ. Ketika udara nggak masuk, akhirnya ya ibaratnya kan ngorok itu kan terjadi bunyi karena ada udara yang lewat di celah yang sempit. Iya. Nah, kalau nggak ada yang lewat, kalau nggak bisa lewat gimana? Kalau nggak bisa lewat, ketika dia tidur, dia oksigenasi kurang, nggak sampai ke otak. Ketika nggak sampai ke otak, biasanya akan terbangun sesak nafas malam hari. Gitu. Jadi lebih banyak tuh. Dan amandel ini tidak hanya amandel yang di mulut ya, di belakang hidung pun ada amandel. Oh gitu. Ya, namanya apa? Namanya adenoid. Nah, adenoid ini biasanya besar pada anak-anak yang sering banget nih batuk pilek, alergi. Adenoid itu akan besar. Adenoid yang besar itu akan mengakibatkan gangguan pada telinga. Kenapa? Karena ketika dia besar, dia akan menutup saluran yang tadi saya omongin. Terganggu lagi fungsinya, penurunan pendengaran lagi. Itu satu-satunya jalan harus dioperasi atau ada cara lain? Kita harus lihat dulu. Biasanya sih kita tetap akan memberikan pengobatan dulu. Kalau misalnya dengan pengobatan membaik, mengecil, keluhan berkurang sih kita nggak perlu. Tidak semua harus dioperasi. Oh gitu. Bisa ya dok dibuat kecil gitu atau dia? Jadi kalau ketika dia meradang, kita berikan obat. Ketika dia sudah tidak meradang, kalau ukurannya mengecil, karena kan dia meradang nih, berarti dia membesar nih. Tapi kalau dia tidak meradang terus dia mengecil, ya berarti itulah ukurannya. Tapi kalau dia tidak meradang, ukurannya sudah sebesar itu, ya berarti ukurannya memang sebesar itu. Dan ada bebeberapa indikasi kita harus lakukan operasi. Misalnya nyeri tenggoroknya berulang, lebih dari 5 kali, pernah sampai saking infeksinya sampai ada nanah di situ. Terus abis itu ya tadi tidur mengorok, terbangun malam hari, itu sudah termasuk indikasi. Udah gak nyaman banget tuh, makan nelan susah. Makan susah, tidurnya juga susah. Dan itu kaitannya jatuhnya jadi ke anak-anak, kasihan. Karena kasus amandel banyaknya di anak-anak. Betul. Dan rata-rata memang harus operasi ya dok? Kita balik lagi ke ada kriterianya. Tidak harus semua dioperasi, tapi ada kriteria. Ketika sudah masuk ke dalam kriteria itu, ya memang kita sarankan untuk operasi. Nah, sekarang untuk kasus mereka yang perokok berat, bikin bolong kan di sininya. Itu kenapa bisa begitu tuh dok? Nah, itu masuknya ke tenggorok. Bidang dokter juga bukan? Iya, masuk juga. Itu di situ juga. Jadi kita di daerah leher ini itu ada namanya pita suara, vocal fold. Daerahnya namanya laring. Daerah ini sini namanya itu di situ ada namanya voice box. Jadi laring ini dia ada yang tempat untuk memproduksi suara, pita suara. Terus kemudian ada pita suara yang palsu namanya ventricular band. Kemudian ada itu introitus atau jalan masuknya untuk makanan ke esofagus, ke kerongkongan juga ada di situ. Nah, pada perokok yang paling banyak itu adalah kasusnya keganasan. Keganasan di daerah THT ini banyak ya. Termasuk di hidung, di belakang hidung, terus abis itu di tenggorok. Yang sampai dia dibolongin itu biasanya adalah keganasan pada daerah laring. Kenapa? Jadi di bawah pita suara itu adalah jalan nafas ke paru-paru. Ketika dia terjadi kanker atau keganasan atau massa tumor di sana, dia akan menutupi jalan. Akhirnya pasiennya akan menjadi sesak. Ketika dia sesak, mau tidak mau kita kasih lubangnya gitu ya? Kita bypass di sini. Oh, itu karena memang sengaja dibolongin gitu ya? Kalau untuk tracheostominya. Kemudian nanti setelah itu kita lakukan pemeriksaan CT scan dan lain-lain. Kalau misalnya stadiumnya memasuki, ya kita buang, kita laringektomi. Ketika laringektomi ya, dia akan menyisakan memang ada bolong di sini karena dia tidak lagi bernafas lewat atas itu, tapi lewat sini. Oh gitu. Jadi banyak ya, tidak cuman masalah telinga, ternyata sampai kepala lehernya banyak. Terus tadi telinga, hidung, tenggorok, apa tadi? Kepala leher, termasuk yang itu, yang kanker, keganasan, gitu. Sampai ke kepala juga nggak dok? Nggak, kita sampai sebatasnya. Kalau kepala leher itu artinya di luar mata dan otak ya. Sampai leher ini kita. Apa yang sering terjadi tuh kalau untuk kepala leher tuh sakit apa dok? Keganasan. Tumor, tumor, kanker. Kalau ini getah bening gitu? Jadi
kelenjar getah bening ya, pembesaran kelenjar getah bening. Pembesaran kelenjar getah bening juga masuk ke bisa juga masuk ya ke THT. Jadi kenapa? Karena pembesaran kelenjar getah bening kalau di bagian THT itu dia merupakan sebuah metastasis lokoregional kita nyebutnya. Jadi metastasis tapi yang dekat. Karena aliran kelenjar limfenya itu biasanya jalannya kalau nggak dari hidung, di belakang hidung atau sinonasal, terus kemudian orofaring, daerah mulut, atau daerah laring. Itu yang menyebabkan metastasis lokoregional, jadi bengkak tuh KGB-nya. Itu kan caranya adalah dengan cara dioperasi, Dok? Jadi kita harus cari tahu dulu nih, di mana sumbernya di mana. Jadi kan kalau di THT ya, berarti kalau ada pembesaran di situ, kita harus cari sumbernya di mana. Kita akan biopsi dulu di situ sumbernya di mana. Ketika dia ada massa di situ, ada masalah misalnya di belakang hidung, paling banyak ya sekarang itu CA nasofaring. Apa itu, Dok? CA nasofaring itu daerah di belakang hidung. Di belakang hidung tuh daerah mana sih, Dok? Di belakang, jadi di hidung. Di dalamnya? Di dalam, di belakang, di sini. Jadi hidung itu lubangnya nggak ke atas ya, lubangnya ke belakang. Oh gitu. Ke belakang. Jadi dia kalau kita buka mulut kita lihat nih ujungnya di belakang, kita ke atasnya itu dari situlah daerah nasofaring. Oh gitu. Makanya kalau kita sinus itu sampai sakit banget bisa lari ke sini, Dok ya? Bisa. Ngaruhnya ke situ ya. Ke situ daerah nasofaring, ya di daerah nasofaring yang paling banyak. Nah, itu kalau misalnya kita keluhannya biasanya kalau ke THT-nya dia ada triasnya tuh. Telinga berdengung, terus kemudian hidung tersumbat dengan riwayat keluar darah dari hidung. Kalau kita harus keluar darah ya? Iya, karena tumor atau kanker keganasan kan pasti berdarah. Nah, saya mau tanya, Dok, kenapa banyak masyarakat bilang kalau kita masih tentang kelenjar getah bening ya? Kenapa banyak yang bilang kalau kelenjar getah bening jangan dioperasi karena dia akan muncul lagi. Nah, benar nggak tuh, Dok? Mungkin saya sih tidak bisa menjawab secara yang lain ya. Saya menjawab secara bagian THT. Kalau kami ya tadi balik lagi. Kalau ada pembesaran pada kelenjar getah bening, kita harus cari sumbernya dulu di mana. Kalau di bagian THT, biasa kita cari dulu nih sumbernya di mana. Kalau tidak ada nih, kita udah periksa nih hidung, tenggorok, sama mulut aman nih, nggak ada semua. Berarti kemungkinan curiganya adalah kelenjar getah bening itulah sendiri yang menjadi sebuah kanker atau keganasan. Ya itu yang harus kita kerjain. Jadi dia nggak terkait dengan yang lain. Terkait dengan yang lain. Memang itu yang menjadi masalah. Ketika itu yang menjadi masalah ya memang harus dioperasi, mau nggak mau. Gitu. Apakah akan balik lagi? Ya itu balik lagi ketika sebuah keganasan sudah terjadi, ya pasti akan ada yang kemana-mananya. Tidak kita kerjakan, dia akan tetap tumbuh. Kita kerjakan, dia bisa juga balik lagi. Tapi kalau tidak kita kerjakan, dia akan besar terus gitu. Dilematis juga ya? Dilematis, memang dilematis. Apakah tindakan operasi itu memang kalau udah tidak ada cara lain? Kan itu ada yang ganas, ada yang nggak ganas, itu nggak sih, Dok? Ya. Jadi ganas tidak ganas. Balik nih, apa yang kita omongin nih tentang apa? Kelenjar getah bening tadi. Kalau kelenjar getah bening ya, kalau saya sih jujur kita tidak mengerjakan operasi pada kelenjar getah bening pada bagian THT karena kita harus cari sumbernya dulu. Kecuali dia memang di situ dan biasanya kita hanya biopsi saja, hanya untuk mencari tahu ini ganas nggak sih gitu. Biasanya cuma FNAB atau biopsi jarum halus, jadi diambil sampelnya kita lihat ganas atau tidak. Kalau dia ganas, ya berarti kita perlu lakukan tindakan kemoradiasi atau yang lain. Sebenarnya sih, Dok, ya tindakan operasi itu sudah melalui tahap-tahapan yang sangat. Sudah pemeriksaan dulu. Tidak mungkin kita baru datang langsung operasi. Pasti kalaupun datang langsung disuruh operasi artinya sudah memenuhi kriteria untuk kita lakukan gitu. Itu juga harus ada pemahaman untuk masyarakat nih. Karena kan wah, dokter nih langsung operasi aja nggak? Padahal kayak datang pasiennya ke kita misalnya amandel gede gitu kan, baru datang langsung disuruh operasi. Ya, padahal memang sudah masuk kriterianya untuk kita kerjakan operasi gitu. Kalau dia bilang operasi, apakah memang sudah masuk kategori bahaya gitu nggak, Dok? Tergantung. Jadi kalau kayak kita ngomongin operasi ini ya namanya ada yang emergency, yang life saving ya. Ya termasuk yang tracheostomy kalau dia sesak yang kita bolongin yang tadi itu termasuk emergency. Itu life saving. Kemudian kalau yang lainnya ya kita lebih banyak ngomongnya tentang quality of life. Quality of life ya. Jadi semuanya lihat-lihat kasusnya seperti apa. Lihat kasus nggak bisa dipukul rata semuanya. Tadi apa tadi? Leher. Kepala leher. Kepala leher siapa lagi, Dok? Udah, telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala dan leher. Bedah kepala dan leher. Ya. Oh, kepala juga masuk nih? Ya kan kepala tadi yang sampai sebatas di luar mata dan otak lah ya. Jadi kalau dia tuh kayak meningitis itu? Meningitis enggak meningitis ke bedah saraf. Oh, bedah saraf, beda ya. Tapi jangan salah.
penyebab meningitis bisa aja dari THT. Oh gitu dok? Iya, Nah, congean itu bisa menyebabkan infeksi sampai ke otak. Oke. Ya, jadi ketika dia ada nanah jadi kita harus ngelihatnya itu kayak apa ya? Kayak ruangan itu kayak labirin ya, bukan labirin sih ya, kayak ruangan ini deh. Ruangan ini kan sebelahannya ketemu dengan yang lain, di ruang sebelah sana kan dia ketemu bersinggungan. Jadi kayak telinga itu dia ketika dia ada apa namanya? Ada infeksi yang berulang, terutama yang ada kolesteatoma ya, kalau kita sebutnya kolesteatoma atau conge yang bahaya gitu, OMSK tipe bahaya, dia akan menggerogoti tulang. Termasuk tulang di atas dari telinga itu kan batasnya adalah batas otak, dasar otak. Jadi ketika dia infeksi, dia akan sampai ke situ. Ketika sampai ke situ, nanahnya akan nyebar sampai ke atas. Akhirnya jadinya bahaya banget ya. Infeksi sampai ke otak. Kayak hidung, kita boleh sinusitis biasa aja. Enggak juga. Karena ada namanya alarmnya, alarm simptomnya. Jadi karena sinusitis aja, itu bisa bengkak sampai mata. Bisa sampai mata, bisa sampai gangguan penglihatan, bisa sampai, jadi karena sinus maksila ini dengan sinus etmoid, itu batasnya adalah bola mata, rongga mata. Jadi ketika dia ada infeksi, ada nanah di situ, bisa infeksi sampai ke situ. Ketika infeksi sampai situ ya matanya bisa bengkak, bisa penurunan penglihatan. Jadi dia ada grade-nya 1 sampai 5, yang 5 itu bahkan sampai nggak bisa lihat lagi. Waduh. Hanya karena sinusitis. Sebenarnya untuk antisipasi supaya nggak separah itu gimana, Dok? Ya itu. Jadi kita jangan menganggap remeh hanya karena batuk pilek ya udahlah biarin aja. Kayak sakit ringan gitu sakit ringan. Biasa kan yang sering saya dapatkan adalah orang tua kan anaknya batuk pilek terus keluar cairan dari telinga nggak diobatin kan biasanya karena batuk pilek nanti keluar cairannya berhenti. Kalau nggak ada batuk pilek berhenti juga cairan. Padahal harusnya kita lihat apakah gendang telinganya bolong atau enggak, sudah masuk yang ke conge itu atau OMSK itu atau enggak. Kalau itu kan harus kita jaga. Kenapa? Anak-anak tidak bisa ngomong kalau dia misalnya ada masalah, ada gangguan pendengaran. Tapi ketika dia dewasa, ternyata dia gangguan pendengaran. Jadinya ketahuannya soal dewasa ya? Iya. Gitu. Walaupun kayak di sekarang World Hearing Day itu kita kan harus meningkatkan awareness ya, terutama untuk pendengaran. Jadi di WHO itu dia mengencourage orang untuk lebih peduli. Jadi lebih peduli itu siapa aja sih nih yang perlu diperiksa pendengaran. Yang pertama yang perlu diperiksa pendengaran itu di WHO itu adalah newborn. Newborn, semua bayi lahir harus diperiksa. Periksa pendengaran. Periksanya itu di usia berapa tuh? Bayi baru lahir. Kalau dari langsung? WHO, ya, jadi dari WHO. Jadi kenapa? Itu untuk menyingkirkan yang gangguan pendengaran yang penyebabnya kongenital, yang bawaan lahir genetik. Terus kemudian anak-anak sekolah, anak-anak usia sekolah. Hubungannya dengan apa? Dengan adenoid. Yang tadi saya bilang, ketika dia besar dia nutup, akhirnya terganggu pendengarannya. Kemudian usia lanjut. Di atas 50 tahun. WHO encourage kita untuk lebih care dengan yang itu. Pasti bingung kan, bayi gimana cara periksa pendengarannya, Dok? Ya. Baru lahir lagi? Iya, bayi baru lahir lagi. Jadi pemeriksaannya ada namanya screening pendengaran. Screening pendengaran itu ya pemeriksaannya menggunakan alat namanya auto acoustic emission atau OAE. Jadi kita menilai fungsi sarafnya. Kita cuma pasangin alat, nanti keluar hasilnya pas atau refer. Nah, kalau dia sudah pas, biasanya kita lebih tenang. Tapi ketika dia hasilnya refer, artinya kita lebih pantau dia. Oh, dalam pantauan terus dalam pantauan, artinya ada kemungkinan anak ini mengalami gangguan pendengaran. Itu yang lagi di-encourage sama WHO sih untuk yang World Hearing Day 2025 ini. Terus kemudian kalau misalnya memang ada gangguan, ya kalau memang perlu hearing assist, ya diberikan hearing assist, alat bantu dengar gitu. Oh, harus pakai itu ya baru? Kalau misalnya, selama berapa lama dia bisa pakai itu? Tergantung nih. Jadi gini, hearing assist ini kita berikan pada kasus-kasus gangguan pendengaran saraf. Nah, gangguan pendengaran saraf ini bisa kejadian umur berapa sih? Semuanya bisa. Termasuk bayi baru lahir ya. Tadi saya bilang ya kongenital bisa, usia lanjut ya karena degeneratif, karena penurunan fungsi itu juga bisa. Selama berapa lama dia pakai? Kalau dia bayi baru lahir ya berarti kita berikan as early as possible. Secepat kita bisa dapat, kita kasih. Karena nanti itu komplikasinya kemana-mana jadinya. Pendengaran berhubungan dengan apa sih? Berhubungan kalau pada anak-anak gangguan pendengaran, misalnya bayi dengan gangguan pendengaran, kemudian tidak kita apa-apakan, hubungannya kemana? Hubungannya nanti ada dengan terlambat bicara.
Oke. Jadi konsepnya ya, bayi beda dengan dewasa. Dewasa misalnya siapa deh, saya atau Mbak Novi ada gangguan pendengaran, kita masih bisa ngomong nih. Kenapa? Udah tahu mau ngomong, aduh nggak bisa dengar nih, saya mau ke dokter mau periksa seperti itu. Tapi kalau bayi kan nggak bisa. Begitu dia ada gangguan pendengaran dan kita tidak periksakan, tidak kita berikan hearing assist atau yang lain karena kita tidak periksa ya, tidak tahu ada. Bayi itu kan nggak bisa ngomong ya, nggak bisa kan tiba-tiba mau susu, nggak bisa. Pasti dia ngomongnya adalah baba, mama, papa, akhir babbling. Dia babbling, dia ngomong berulang sampai dia bisa mengucapkan dengan lancar. Inputnya apa? Inputnya adalah suara yang didengar. Oke, konsepnya gitu ya. Suara yang didengar ditransmisikan sampai ke otak, dicoba diulang sama dia. Begitu ada masalah dengan pendengarannya, artinya input nggak bisa masuk. Atau input kurang. Ketika input kurang, otomatis yang diproses di otak dan akan dicoba keluarkan juga akan terganggu. Minim juga jadi kan? Minim juga. Jadi makanya dari WHO yang memang disarankan. Tapi ya itu agak susah kita kerjakan di Indonesia ya. Karena? Jadi kalau WHO mereka menyebutnya universal hearing screening. Jadi semua bayi baru lahir langsung diperiksa. Harus diperiksa. Itu bisa dikerjakan di negara maju. Di kita nggak bisa. Kenapa? Tidak semua rumah sakit memiliki alat. Oh gitu. Sampai itu biayanya juga mahal ya dok? Biayanya sih saya nggak tahu ya, tergantung rumah sakit. Ya cuman memang tidak semua rumah sakit. Jadi kalau dari Kemenkes kita, dia ada namanya selektif. Pasiennya siapa aja sih yang perlu kita periksa nih? Siapa aja yang anak-anak nih misalnya yang kita curiga. Jadi dia ada selektif. Dia nggak universal. Jadi ditandain lah ditandain. gitu ya? Anak-anak dengan lahirnya prematur, kemudian ibunya dengan eklamsi, dengan darah tinggi selama kehamilan, dengan riwayat infeksi tokso, rubella, sitomegalovirus, kemudian anak-anak dengan rawatan di inkubator lebih dari 7 hari, ini dari Kemenkes ya, 7 hari, kemudian anak-anak dengan riwayat kejang demam dan yang lain-lainnya, nah itu yang kita lebih pantau. Karena tidak bisa kita ngerjain yang menjadi prioritas lah ya, gitu menjadi ya. prioritas. Gitu. Dok, ini ada pertanyaan nih dok, gejala spesifik seperti apa dok untuk sinus? Dan jika kita merasakan gejala utamanya, apa yang harus dilakukan? Oke, jadi sinus ini kan dia secara waktunya dibagi dua nih, akut dan kronis. Kalau akut itu dia kurang dari 12 minggu, kronis itu lebih dari 12 minggu. Kalau yang gejalanya, jadi gejala ini berdasarkan yang kita pakai deh, semua dokter spesialis THT mungkin seluruh dunia, di Indonesia kita pakainya standarnya dari EPOS, European, punyanya Eropa nih. Standarnya itu adalah dia memiliki 2 gejala, di mana gejalanya itu salah satunya harus meliputi hidung tersumbat atau nasal blockage, atau apa sih namanya rasa ingus, atau apa sih nasal discharge atau post nasal drip. Jadi dia harus ada 2 itu. Salah satunya harus ada 2 ini. Jadi kalau ada hidung tersumbat, terus ada disertai dengan ingus atau rasa ingus mengalir ke tenggorok, sudah masuk dalam kriteria sinusitis, rhinosinusitis ya. Tinggal balik lagi nih ke waktunya, berapa lama? Kurang dari 12 minggu, lebih dari 12 minggu. Kalau kurang dari 12 minggu kita sebutnya akut, kalau lebih dari 12 minggu kita sebutnya kronis. Gejala yang lainnya apa? Banyak. Rasa penuh pada daerah pipi. Kemudian apa sih? Nyeri juga bisa. Terus kemudian kalau kuping telinganya berdengung itu ngaruh juga? Telinga berdengung sih tidak masuk di kriteria dari EPOS sih, enggak. Kriteria dari EPOS itu nasal blockage, runny nose, nasal blockage or nasal blockage, runny nose or post nasal drip ya, atau rasa ingus mengalir ke tenggorok, kemudian nyeri atau rasa penuh pada daerah pipi atau temuan dari hasil pemeriksaan. Ada temuan baru nih ya? Ada temuan, misalnya dari CT scan atau pemeriksaan kita. Gitu. Biasanya kita lihat tuh CT scan-nya harusnya kan dia udara hitam warnanya, ternyata dia terisi. Nah, itu termasuk temuan. Tapi cukup 2 itu aja gejalanya. Tindakannya harus operasi apa gimana, Dok? Tergantung. Kalau sinusitis biasanya sih diobati dulu. Kalau perbaik dengan pengobatan dengan sekian waktu membaik, ya nggak perlu dilakukan tindakan. Oh gitu. Artinya bisa sembuh sebetulnya. Bisa. Karena sinus itu datangnya pada saat musim hujan gitu ya, kumat-kumatnya ya. Balik lagi.
Apa beda-beda orang? Sinusitis ini kan karena ada terjadi infeksi pada mukosa sinus ya. Musim hujan ya mungkin akan memperberat ya karena dia ada pileknya. Terus abis itu pada orang-orang dengan gigi berlobang ya dia akan nggak perlu kan tadi balik lagi ke saya bilang sinusitis maksila kan bisa karena itu, atau pada pasien dengan rinitis alergi karena alerginya yang sangat berat, terjadi polip, drainasenya tertutup, tertumpuk cairan ya bisa juga gitu. Jadi nggak harus hujan, bisa sewaktu-waktu aja. Nggak harus di cuaca dingin gitu ya? Nggak harus cuaca dingin. Cuman ya memang akan memperberat dari keluhannya, keluhan pasiennya. Gitu. Satu lagi dok, saya mau nanya tentang ini. Seringnya sakit kepala, itu pengaruhnya ada nggak dari THT ini? Bisa. Semuanya bisa. Semua sangat bisa? Bisa. Dari hidung ada namanya rhinogenic headaches. Jadi sakit kepala ini harus kita lurusin nih. Sakit kepala ini kan kayak demam ya. Demam itu kan penyebabnya banyak. Bisa DBD, bisa tipes, bisa malaria, kurang minum, habis dijemur juga demam kita ya. Sama sakit kepala itu juga bisa. Banyak sebabnya. Yaitu hidung bisa. Kenapa? Ada namanya rhinogenic headaches. Jadi rhinogenic headaches itu sakit kepala yang disebabkan masalah pada hidung. Biasanya disebabkan oleh tulang hidung yang bengkok. Jadi tulang hidungnya bengkok. Itu bawaan bengkoknya? Biasanya biasa bawaan atau trauma biasanya juga. Trauma dari kecil terus dibiarkan. Tapi itu ya variasi normal lah ya. Jadi tulang hidungnya bengkok. Dari luar mungkin nggak kelihatan, tapi begitu kita endoskopi atau teropong ke dalam, tulang hidungnya bengkok. Nah, ketika dia bengkok, terus di dalam itu juga ada kongka. Kongka itu bisa membesar dan mengecil. Ketika dia membesar, bersentuhan, kemudian akan menyebabkan nyeri. Itu rhinogenic headaches bisa. Dari sinus ini juga bisa. Kenapa? Karena yaitu dia harusnya isinya udara, terisi cairan, ya otomatis akan terasa berat dan nyeri. Ada infeksi pasti akan nyeri juga. Telinga juga kayak gitu, termasuk yang kalau misalnya sampai tadi saya bilang ya sampai ke batas otak kan karena kolesteatom atau yang lain infeksinya sampai ke atas bisa semua. Bisa semua. Jadi harus dicari tahu penyebabnya apa. Iya sih. Banyak pikiran juga di sakit kepala ya. Akhir bulan apalagi ya, lebih banyak pikirannya kalau di akhir bulan. Mau lebaran juga dok? Iya, mau lebaran lagi ya. Oke. Baiklah dok, terima kasih nih untuk obrolan kita hari ini dok. Senang sekali nih. Pertanyaannya sama semua tentang sinus kita. Tentang sinus sudah saya tanyakan tadi. Sebabnya apa? Apakah harus operasi? Ternyata tadi dokter jawabannya begitu. Ada tadi perokok juga nanya. Mungkin berpikir mau berhenti merokok kali. Memang merokok itu lebih banyak mudarat ya kayaknya ya. Manfaatnya kayaknya nggak ada ya, lebih banyak. Lebih banyak masalahnya kemana-mana. Termasuk nasofaring bisa, keganasan di daerah lain juga bisa di daerah lain. Nah, saya mau nanya dok, katanya kalau perokok pasif itu lebih berbahaya. Itu kan kaitannya sama ini juga ya? Iya, jadi termasuk kalau secara ininya kan karena dia menghirup juga ya, tapi balik yang ke rinitis alergi. Asap rokok itu menyebabkan rinitis alerginya akan menjadi lebih berat karena akan terpapar dengan alergen, dan asap rokok itu menyebabkan keluhan hidung tersumbatnya akan semakin berat. Biasanya kan kita akan tanya, pasien dengan rinitis alergi ngerokok nggak? Kalau ngerokok ya harus stop. Kalaupun dia tidak ngerokok, kita tanya, ada nggak orang yang di sekitarnya yang merokok? Ada nggak yang di sekitarnya merokok? Kalau ada yang merokok ya harus jauh. Karena kalau tetap akan ada keluhan hidung tersumbat dan yang lainnya. Itu saya itu kayaknya. Kayaknya harus itu tuh. Ya berarti kan yang paling masker paling. Dan kemudian yang paling saya saranin sih, dan dokter THT yang lain sarankan juga nasal rinse, cuci hidung. Jadi kita menggunakan cairan, NaCl, infus, kemudian menggunakan kayak jarum, suntikan tapi tidak ada jarum, kemudian kita cuci hidung. Itu bisa manual? Bisa. Oh gitu? Bisa, kita cuci hidung. Kalau mau nonton di YouTube cara cuci hidung ada banyak gimana caranya. Itu harus, mungkin saya bisa sarankan harus dilakukan. Even orang normal tidak ada keluhan pun saya sarankan untuk melakukan. Kenapa? Hidung cuma satu ya, satu kan. Kita pulang ke rumah baju ganti, tidur ganti baju tidur. Hidungnya nggak ganti. Ya kan? Hidungnya kan nggak ganti ya. Habis itu kita bangun mau berangkat kerja ganti baju. Pulang kerja kan, ya, hidung kan masih tetap akan terus. Kita tidur pun dia akan ini. Kita bantu dengan cuci hidung. Jadi cuci hidung itu akan melembabkan mukosa. Ketika melembabkan mukosa, mukosanya lembab, bagus. Barrier pertahanan dia pun akan lebih bagus, mucociliar clearance dia akan lebih bagus, jadi lebih susah untuk alergen itu menyebabkan keluhan. Gitu. Ternyata ada cuci hidung, gimana sih dok caranya dok? Ada cuci hidung, jadi kita nggak bawa sih ya alatnya apa aja tuh? Cuman pakai suntikan 20 cc, kemudian infus NaCl yang 500 cc, kita suntikin aja. Caranya di YouTube boleh nonton gimana caranya cuci hidung.
Yang jelas dia arahnya harus benar. Jadi kalau ketika arahnya bisa dilakukan sendiri apa harus orang lain? Dilakukan sendiri. Bisa ya? Ya, dilakukan sendiri. Saya juga cuci hidung kok. Gitu. Walaupun tidak ada keluhan. Dan apalagi kalau kita lagi pilek nih ya, ini kayaknya Mbak Novi betul, lagi pilek berat ya. banget saya. Begitu dicuci hidung akan melegakan sekali. Oh gitu. Kenapa? Ketika ada ingus-ingus yang kental yang nggak bisa kita keluarkan, dibantu dengan cuci hidung menjadi lebih encer, lebih mudah untuk keluar. Artinya kalau kita pakai kayak apa ya? Saya sebutin merek ya, penghangat hidung itu. Penghangat. Apa tuh obat? Fix. Fix itu? Fix itu hanya untuk fix itu. Jadi gini, tadi kan saya udah sebut-sebut ya daerah kongka ya. Kongka itu kan memang bisa besar kecil ya, sesuai. Ketika dia diberikan kayak fix itu kan dia memberikan sensasi hangat. Iya. Ketika sensasi hangat dia akan menyebabkan kongkanya kecil. Kongkanya kecil. Karena dia memang kongka itu ketika dia udara hangat, udara panas, dia akan mengecil dan udara dingin dia akan membesar. Makanya keluhan hidung tersumbat. Makanya kita kasih itu. Tapi kalau saya sih lebih menyarankan kalau memang mau cuci hidung. Ya? Cuci hidung karena itu akan membantu banget. Baiknya berapa lama tuh kurun waktu kita cuci hidung tuh? Cuci hidung tuh serutin mungkin. Sehari minimal kalau saya sih 3 kali. Oh gitu. 3 kali. Kalau mau bikin 5 kali boleh aja. Boleh aja. Samain sama waktu sholat boleh aja. Wudu gitu. Juga kan. Jadi konsep di agama Islam ya, yang kita ketika menghirup itu sama aja kayak sama kita cuci hidung. Gitu. Wah, luar biasa nih obrolannya. Kurang lebih sih seperti itu. Kita udah bahas tentang telinga tadi, ternyata nggak baik juga kalau kita terlalu sering pakai cotton bud, karena tidak disarankan ya. Tidak disarankan pakai cotton bud kalau untuk bersihin kotoran telinga. Jadi pakai apa dong? Jadi kan saya bilang tadi, itu memang udah diciptakan sama Tuhan untuk keluar. Iya, udah otomatis dia akan keluar sendiri. Ketika dia numpuk, ya memang mau nggak mau harus dibantu. Kita datang berobat untuk kita bersihkan. Disedot ya? Ya, bisa disedot, bisa di spooling ya, disemprot gitu-gitu untuk kita bersihkan. Tapi kalau pada kotoran telinga yang kayak ketombe ya, yang kayak kulit-kulit mati, itu ketika kita ngunyah, kita ngomong, kita nguap, itu rontok dia. Oh gitu. Memang udah diciptakan. Telinga, hidung, tadi yang paling lama kita obrolin tentang sinus dan lain-lain, sinus polip dan lain-lain. Terus tadi apa, leher? Ya, kepala leher, daerah laring ya. Tenggorok ya. Tenggorok. Oh tuh. Nah. Jadi saya usia sekarang ini baru tahu nih kalau seharusnya nyebutnya tenggorok bukan tenggorok. Bukan tenggorokan. Kalau nggak ada telingaan dan hidungan. Ya. Bisa dokter. Oke deh. Ya. Makasih pemirsa untuk kebersamaannya. Dokter makasih banyak loh. Ilmunya. Mudah-mudahan besok-besok bisa hadir lagi di sini ya. Boleh. Kita sudah bersama Dr. Bobby Setiawan, spesialis THT pemirsa. Oh iya, sama satu lagi Mbak Novi. Karena ini kan kemarin lagi World Hearing Day ya, WHD ya hari ini. Saya ada titipan nih dari Perhati, dari perhimpunan kita, dari WHO pun juga menitipkan. Boleh, silakan dok. Yaitu penggunaan headset nih. Headset. Jadi salah satu penyebab yang gangguan pendengaran saraf itu kan paparan suara yang sangat keras berulang-ulang. Nah, jadi dari WHO itu sudah ada namanya Rule of 60, Rule 60. Jadi penggunaan headset itu maksimal hanya 60 menit. Dalam satu hari. Satu hari. Dengan volume maksimal adalah 60%. Oh, ya. Ini buat kita yang buat kerja di broadcast gini yang perlu tahu nih. 60%. Jadi nggak boleh tuh suaranya volumenya lebih dan penggunanya lebih. Kenapa? Jadi suara yang keras itu akan menyebabkan saraf-saraf pendengaran terganggu. Mungkin tidak terasa sekarang. Nanti setelah bertahun-tahun akan ada gangguan pendengaran. Itu di-mention banget sama WHO. Bahkan untuk tahun 2025 ini di bukletnya untuk WHD, WHO mention masalah gangguan pendengaran akibat gaming. Jadi terjadi peningkatan di negara maju katanya karena pakai gaming, pakai headphone gaming. Nah, itu yang di-mention banget sama WHO untuk 2025. Mungkin kasusnya dari tahun ke tahun bertambah ya, Dok ya? Pasti bertambah. Dari WHO memang memprediksi akan semakin banyak. Karena banyak, ya jangan headset aja tidak boleh lama ya. Apalagi kalau kita ke pesta kondangan, jangan juga dekat-dekat speaker dengan suara yang besar. Iya. Di mobil juga setel musik yang terlalu besar. Jangan terlalu besar, karena itu. Mungkin efeknya tidak terasa sekarang, tapi setelah sekian tahun baru akan ada. Kalau dia sampai dibesar-besarin, berarti memang udah ada gangguan telinganya tuh, udah agak budak berarti. Ya, berarti itu nanti balik ke ini, apa sih namanya, kapan sih kita boleh curiga ada orang gangguan pendengaran? Itu boleh curiga tuh. Misalnya anak-anak ketika dia dipanggil tidak menengok, tidak mencari sumber suara, anak bayi ya terutama. Terus kemudian kalau anak usia sekolah, dia menghidupkan TV, itu volumenya kita udah kedengeran banget semua orang, dia masih kurang kata dia. Itu kita boleh curiga ada gangguan pendengaran. Kemudian kalau pada usia lanjut ya itu kita memang
komunikasi sudah susah ya. Harus ditepuk dulu ya. Harus ditepuk dulu. Dipanggil tidak menengok, diajak ngomong juga susah nyambungnya. Tapi kalau itu kan memang udah bawaan tuh kalau usia lanjut ya, udah pasti dialami. Makanya biasanya kita akan melakukan pemeriksaan tuh audiometri. Audiometri itu kan untuk menilai gangguan pendengaran derajat apa. Terus baru yang tadi kata saya, yang titipan dari WHO juga nih, hearing assist. Jadi gunakan alat bantu dengar kalau ada masalah gangguan. Nah, masalahnya adalah yang terjadi stigma di masyarakat itu penyakitnya nggak mematikan tapi memalukan. Ya. Jadi ketahuan gitu maksudnya. Kalau budek, kalau katanya budek malu katanya. Akhirnya nggak berobat. Akhirnya itu yang harus orang tua doang tuh yang pakai. Banyak kan juga bahkan orang tua nggak mau pakai, malu katanya. Malu dok, ada alatnya. Padahal itulah yang akan membantu dia untuk mendengar. Nah itu yang harus kita bantu untuk ya mungkin dengan kita masuk ke Release ID ini. Jadi apa namanya stigma yang kayak gitu bisa hilang lah. Ya anak sekolah memang harus pakai alat bantu dengar. Aduh dok, kata orang tuanya malu dok, nanti takut dibully di sekolahnya. Padahal memang dia butuh gitu. Terus berapa lama dia pakai itu? Ya, selamanya. Selama dia itu. Tapi ya tidak 24 jam dia tidur dia pakai. Biasa untuk waktu tertentu aja. Biasanya pas awal penggunaan dia hanya 3 jam sampai dia terbiasa sampai nanti maksimalnya sekitar 10 sampai 12 jam. Oh, pada saat itu dicopot. Lepas. Gitu. Itu titipannya sih ya untuk World Hearing Day itu karena tanggal 3. Terus kalau dia itu headset, itu kan ada yang masuk, ada yang gini doang. Nah, itu ngaruh nggak kalau yang masuk itu dok, yang kecil itu? Secara ininya sih WHO tidak mention, tapi mereka bilang cuman begini. Volume, kemudian kalaupun mau headset, pakai headset yang ada noise cancelling. Noise cancelling itu yang untuk meredam suara dari luar. Jadi kan kalau misalnya kita pakai headset nih, kalau dia suara di luarnya berisik kan kita gedein jadinya volumenya karena masih kedengeran di luar nih. Nah, pakai yang noise cancelling. Jadi noise cancelling kan akan meredam. Jadi nggak perlu suaranya gede tapi kedengeran. Gitu. Itu sih yang dimention. Mungkin ada bedanya yang pakai model earplug atau yang pakai yang headphone sih mungkin ada bedanya. Yang penting volume lah dok ya. Volume 60-60 itu rule of 60. Pokoknya kalau sampai volumenya digedein sementara yang lain udah denger berarti ada masalah tuh, perlu curiga. Tapi kalau untuk usia yang udah setengah baya gini nggak terlambat kan pakai headset itu, maksudnya dikecilin ya biasanya gede gitu kan. Itu makanya saya bilang penyakit ini tidak akan memberikan efek dalam waktu dekat. Tapi apa yang kita tabur dari dulu itu yang kita tuai di kemudian hari. Mungkin seharusnya kalau kita menjauhi paparan, pendengaran kita akan tetap bagus nih sampai usia 50-60 tahun. Tapi karena kita kena sering paparan di usia muda 20, 30 tahun, 40 tahun masih sering kena, mungkin di umur 50 sudah mulai ada penurunan. Lebih cepat jadinya. Lebih cepat, bisa. Oke, banyak sekali nih manfaat yang dari obrolan kita bersama Dr. Bobby Setiawan. Kalau mau ketemu Dr. Bobby ini, prakteknya di Rumah Sakit Bumi Waras, itu setiap hari apa dok? Saya Senin sampai Sabtu. Sore ya? Tergantung, ada yang pagi, ada yang sore. Senin, Rabu, Sabtu saya sore, Selasa, Kamis, Jumatnya saya pagi. Oke, yang di Lampung Tengah? Di Lampung Tengahnya Senin, Rabu, Sabtu. Rumah Sakit Azhara? Rumah Sakit Azhara. Makasih dokter untuk waktunya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga untuk IDI kerjasama kita dalam program Tanya Dokter ini, dan untuk episode kali ini obrolan kita disponsori juga oleh Rumah Makan Seruit Bu Lin yang terkenal itu dengan sambalnya. Ini untuk buka puasa. Oke dokter, ini silakan dibawa ke rumah sakit. Nanti habis praktek nanti bisa dinikmati. Ini lalapnya dok, dan ini minumnya. Jadi kalau ke Bandar Lampung jangan lupa makan ke sambal Seruit Bu Lin. Ada 2 tempat di Pahoman sebelah stadion dan di jalur 2 Korpri. Kebetulan saya sering juga nih. Wah, berarti udah tahu rasanya kan. Terima kasih dokter, selamat berbuka puasa. Terima kasih waktunya. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya dalam Tanya Dokter kerjasama Release ID TV dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.